Oke, selamat pagi buat yang baru datang dan selamat datang di Bimbel Cuan edisi 106. Tema kita psikologi cuan. Ya gimana caranya kita bisa berteman dengan market lah ya. Intinya sih itu. Kalau kata Subasa itu bola adalah teman, ya kita market adalah teman, jangan dimusuhin. Dan kebablas. Dan lah, ginilah. Ini barcode sebenarnya tadi, tapi hilang. Nggak tahu kenapa kok hilang. Jadi gini, eh buat yang belum kenal, kenalan dulu nama saya Evan dan saya sehari-hari ngantor di Cuan Community ya. Kantornya ada di Daan Mogot, dekat Indosiar. Jadi kalau misalnya pengen datang main-main, tinggal daerah Jakarta atau lagi datang ke Jakarta terus pengen main-main juga monggo silakan. Biasanya juga ada nasabah yang datang kemudian sekedar pengen trading aja gitu, trading di kantor, trading bareng gitu, boleh nggak apa-apa. Dan ngomong-ngomong suara saya aman kan ya? Screen juga harusnya aman. Kalau screen saya pantau. Suara saya lagi nggak pakai headphone monitor soalnya. Kemudian ya saya sehari-hari ngantor di Cuan kecuali ada urgensi yang jadinya saya WFH misalnya gitu ya. Oke, thank you Om. Sip. Nah, buat yang belum tahu, sekarang Cuan Community ini partneran sama Pintraku Sekuritas. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu belum punya rekening di Pintraku Sekuritas, boleh buka eh, lewat aplikasi apa namanya? Aplikasi mobilenya namanya Profit Anywhere. Download aja di App Store ada, Play Store ada. Terus kemudian klik daftar gitu ya di pojok sini nih, pojok bawah ada klik daftar situ. Kemudian nanti di kolom kode ID isi aja 3355. Dan kolom bawahnya, kolom referralnya kosongin nggak apa-apa. Jadi hitungannya ini apa ya bahasa gampangnya tuh bahasa kode cabang itulah ya kali ya. Gitulah. Terus atau kalau misalnya mau gampang bisa dari ini sebenarnya ada barcode tapi kenapa dia korup ya nggak bisa tampil. Bisa dari link cuancommunity.com. Sini nih, cuancommunity.com. Nah, di sini nanti di sini nanti di cuancommunity.com Bapak Ibu tinggal klik aja open account di Pintraku Sekuritas misalnya atau sudah punya nih Pintraku Sekuritasnya pengen nyoba yang lain boleh nih ada pilihannya gitu sih ya. Nah, segitu. Tampilan kurang lebih tampilan aplikasinya seperti ini. Sekilas tentang fitur-fitur trading yang bisa membantu trader, terutama yang suka baperan gitu ya. Nanti juga saya jelasin cara pakainya juga. Tampilan fitur lagi. Tampilan tampilan OLT di desktopnya kayak gini dan di mobile-nya seperti ini nih kurang lebih. Menurut saya cukup yang di mobile ya, terutama cukup user interface-nya cukup mudah dimengerti buat yang baru open atau baru buka aplikasi ini sih menurut saya karena juga saya lihat ini juga baru oh begini toh oke gitu jadi karena menunya langsung terpampang di depan semua kurang lebih seperti itu ya. Nah sekarang kita bahas di topik pembahasan kita hari ini tentang sebentar saya harus cek oke ada yang ngechat. Ah, nah, sekarang kita bahas tentang si materi diskusi kita hari ini tentang psikologi cuan. Psikologi cuan atau psikologi market atau psikologi trading kita psikologi kita waktu trading. Saya sih yakin ya, hampir semua dari kita tuh pasti pernah ngalamin. Setelah cut loss, harganya naik lagi gitu kan. Terus udah profit gede gitu. eh nama aplikasinya Profits Anywhere. Saya ketik di kolom komen ya. Anywhere. Eh,
Ini dia. Tuh nama aplikasinya Profit Anywhere. Oke, saya lanjut. Nah, hampir semua trader dan investor sih, nggak usah atau lah dan aja ya. Itu pasti pernah ngalamin setelah cut loss, harganya naik lagi setelah profit terus balik turun atau bahkan profitnya udah gede, terus ngarep lebih gede lagi malah di hold, nggak tega jualan profitnya udah kempes, ngarepin balik lagi ke semula. Oh iya ada S-nya. Nah ada S-nya tuh bener, Profits Anywhere. Nah balik lagi, udah cuan gede terus kempes, ngarepin balik lagi ke cuan yang sempet diarepin yang gede tadi, sama-sama. Tapi nggak nyampe. Terus di hold, pengennya balik lagi ke sono no. Cuman nggak pasang pengaman. Akhirnya balik turun-turun terus sampai minus. Terus nyalain market. Itu sih eh saya nggak mau menyalahkan, nggak, saya nggak pengen menyalahkan ini ya, tindakan nyalahin marketnya. Tapi karena itu sebenarnya saya anggapnya tuh fase lah. Semua trader pasti pernah melewati fase itu. Wah ini market nggak bener nih, udah cuan gede diambil lagi. Nggak bener nih, kayak ada matanya gitu ya. Pengen ngarepin balik lagi kayak ada mata-matanya gitu, kayak bisa dengerin kita. Kayak apa namanya, setelah cuan gede, udahlah tunggu dikit lagi. Atau bahkan TP kurang satu papan lagi di atasnya, harga yang kita mau untuk jualan, take profitnya, nggak disamperin. Atau udah dicolek nih, udah ditowel, tapi antrian kita nggak dapet gitu ya. Kita masih bertahan aja, kekeh gitu. Hold gitu kan. Kempes. Bahkan sampai minus. Pasti pernah lah, saya juga pernah. Soalnya. Terus ya itu fase lah. Fase apa namanya? Karena gini sih. Hampir bukan hampir semua tapi sebagian besar orang tergiur atau terjun lah ya ke market, ke pasar saham lah, khususnya ke saham, atau kalau kita mau ambil juga saham atau forex, gold gitu. Biasanya mereka terjun itu karena tergiur iming-iming di sini tuh bisa, atau eh, ya bisa lah, bisa dapet duit banyak dan dalam waktu singkat. Tapi nggak nyadar kalau hilang banyak dalam waktu singkat itu juga bisa. Gini dah, ingat waktu COVID kemarin kan? Waktu COVID kemarin ya itu ada faktor COVID juga yang bikin orang nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadinya tercatat juga di bursa waktu itu, bursa ngumumin maksud saya, diberitakan maksud saya, kalau open account di waktu itu banyak banget, banyak bangetnya itu persentase kenaikannya tuh saya lupa berapa ya, tapi jauh lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ya wajar karena orang nggak bisa kemana segala macam gitu ya. Otomatis orang yang pengen masuk market waktu itu bukan pure gara-gara oke, saya dengan sadar pengen investasi di saham misalnya kayak gitu. Enggak tuh, rata-rata nggak kayak gitu. Kenapa saya bilang bisa kayak gitu? Saya bisa bilang kayak gitu karena sekarang yang bertahan tinggal dikit. Yang sekarang bertahan tuh tinggal dikit. Jadi ya banyak yang tumbang lah. Lah orang waktu COVID itu 2020 gitu ya. Teman-teman SMA saya bikin grup WhatsApp khusus tuh bahas saham. Yang sebelum-sebelumnya itu grup WhatsApp SMA udah ada dari zaman kapan tuh, udah lama banget. Di COVID dia ada yang bikin grup WhatsApp di teman-teman SMA, grup WhatsApp khusus bahas saham. Sekarang nggak aktif. Dulu mah rame, sekarang mah nggak aktif. Udah gitu doang. Makanya di fase-fase seperti itu, apalagi ketika udah ngalamin dua inilah ya, pasti pasti ada pikiran yang, waduh ini kejem banget nih market, saya harus bisa ngalahin market gitu ya. Padahal musuh sebenarnya ini bukan market. Market kan cuman mekanisme. Market ya market.
market yang paling benar. Kita harusnya bisa berteman dengan market gitu kan. Kalau Subasa bisa berteman dengan bola. Kalau kita dengan market aja biar dikasih cuan. Nah, faktanya di market itu 80-90% retail trader itu rugi, bahkan loss abis duitnya. Ini nggak nakut-nakutin tapi itu fakta. Kenapa begitu? Ya balik lagi ke flashback ke masa COVID kemarin ya. Open account-nya banyak banget. Yang bertahan deh sampai sekarang yang aktif atau yang masih intip portonya tuh berapa banyak? Saya rasa nggak banyak tuh. Dibiarin aja palingan kalau misalnya nyangkut nggak mau jual rugi gitu ya karena dirasa kalau saya jual ini saya rugi ya dibiarin aja ya itu banyak banget yang kayak gitu dan kemudian rata-rata juga kenapa banyak yang nggak bertahan di market banyak yang struggle juga itu dari perilakunya juga sih ya rata-rata mereka itu karena dirasa terutama terutama itu di forex, saham gitu ya. Terus mungkin koin juga karena mungkin mereka ngelihat oh di market itu kita ngelihatnya candlestick nih gitu kan. Terus eh, kalau di saham oh bisa loh analisa pakai fundamental kalau di forex, gold, koin gitu mostly pakai cuman pakai candlestick gitu kan. Ataupun di yang pakai fundamental pun juga eh, apa namanya ada strategi. Maksud saya adalah mau ngomong rata-rata orang di orang kecemplung di market. Fokus pertamanya itu cari strategi, cari fokus ke teknik lah. Nanya ke sono sini, ini lu pakai strategi apa sih? Pakai teknik apa sih tradingnya? Strategi apa sih gitu kan? Kemudian bapak bapak ibu yang di sini yang udah lama di market pasti pernah ditanya oleh teman mungkin atau kolega yang baru masuk itu ditanya gimana caranya sih bisa cuan gitu kan? Gimana cara cari cuannya? Gimana tekniknya? Gimana strateginya? Itu wajar sebenarnya. Tapi terlalu fokus ke situ itu yang salah karena sebenarnya teknik dan strategi itu seperti yang pernah kita bahas di Bimbel Cuan bulan lalu seingat saya ya. Itu cuman sebagian kecil dari gunung es yang nampak di permukaan aja di atas permukaan air laut gitu. Padahal teknik atau strategi ini bisa nampak, bisa muncul, bisa kelihatan bagus, itu ya karena ada hal lain, faktor lain yang lebih kuat, lebih fundamental gitu ya, yang bisa menopang, lebih besar jelas, yaitu apa namanya, manajemen risiko dan mindset. Rata-rata yang kecemplung di market dan masih struggle, belum nyerah gitu ya, belum nyerah lah, ini yang belum nyerah rata-rata. Rata-rata fokus ke teknik, tapi lupa kalau di market itu juga penting manajemen resiko, money management, dan yang paling penting benerin mindset dia. Maksud saya mindset ini gini loh. Kalau misal nih Bapak Ibu, saya pengen di market ini trading pendek-pendek aja lah, karena kan bisa tuh cari cuan sehari misalnya 1, 2%, 3% tuh cukup lah gitu ya. Tapi nggak mau cut loss. Alasannya, ya kan kalau saya cut loss, ini rugi dong. Kalau nggak saya cut loss, ini masih potensial loss. Nah, ada tuh yang kayak gitu. Pengennya cuan dikit kabur, tapi minus dikit nggak mau kabur, ditahan aja sampai jadi investor kecelakaan. Yang kayak gitu sebenarnya nggak cocok jadi tipe trader yang fast trade, tapi nggak mau terima apa sih ya, nggak mau terima fakta gitu loh, nggak mau terima fakta. Meskipun nggak ada kegiatan lain ya, kadang kan ada orang yang memang nggak bisa fast trade karena memang kerja 9 to 5 di kantor misal ya, atau memang ada kesibukan yang nggak bisa full time awasin market, itu wajar. Dia dengan sadar misalnya memutuskan saya nggak bisa nyopet-nyopet, nggak bisa fast trade, itu wajar. Tapi ada yang banyak waktu ada ngawasin market, terus pengen fast trade karena faktor waktu ada segala macam itu ya, dan karena faktor pengen cuannya itu cepet-cepet diambil gitu, cepet-cepet direalisasikan. Tapi nggak mau cut loss. Kalau salah nggak mau buang. Itu ada tuh. Dan yang kayak gitu sebenarnya nggak cocok.
buat trading fast trade copet-copet. Nah, solusinya ada dua. Ya kayak eh ah apa namanya ibaratnya tuh kayak orang apa ya pelaut gitu ya. Pelaut tuh misalnya pelaut gak bisa berenang. Solusinya ya dua, belajar renang atau ya udah nggak melaut lagi. Pilih pilih profesi lain. Nah, kalau ini nih apa namanya si trader yang nggak mau cut loss ini misalnya ya, misal ini contoh aja apa namanya simulasi aja. Contohnya simulasi. Jika ada kesamaan berarti ya kebetulan semata gitu ya. Jadi misalnya nggak mau cut loss nih, tapi pengennya trading cepet-cepet fast trade gitulah, atau mungkin intraday gitu ya, tapi nggak mau cut loss. Ya solusinya dua, apa namanya pilihannya dua, cuman ada dua. Belajar disiplin eh, salah cut loss, kalau salah di cut loss, atau pilih tipe strategi atau tipe investor atau tipe trader yang lain. Misalnya swing trading yang lebih jarang frekuensi tradingnya, lebih lebar toleransi risikonya, terus kemungkinan besar juga lebih sedikit terkena stop loss. Karena memang terlalu sering kena stop loss itu akan mengganggu psikologis juga. Ada yang kena stop loss nggak apa-apa, cut loss nggak apa-apa. Tapi kalau udah terlalu sering, misal lebih dari 3-5 kali gitu ya, itu dia keganggu tuh. Aduh, mau entry jadi takut-takut gitu ya. Padahal udah sesuai dengan trading plan-nya itu ada. Jadi kalau kalau memang kondisinya yang seperti itu ya udah pilih yang frekuensi tradingnya dikit. Pilih strategi yang frekuensi tradingnya dikit. Solusinya itu tinggal pilih. Kalau misalnya tetap kekeh nggak mau eh, pengennya cari apa namanya pengennya nyopet-nyopet tapi nggak mau cut loss, ya udah ya udah monggo aja gitu kan, saya nggak bisa larang. Gitu sih. Jadi itulah pentingnya benerin mindset. Mindset tuh dapat porsi yang paling gede, jadi penopang yang paling besar di si gunung es ini nih. Karena tanpa mindset yang benar itu tadi, tetap aja strategi apapun nggak akan bekerja dengan baik, apalagi nggak didukung juga dengan money management dan risk management yang sudah disiapkan. Itu. Nah, emosi-emosi dalam trading atau ketika trading itu biasanya kan kita pernah tuh ya mau enter takut-takut. Ah, jangan-jangan masih turun lagi nih. Mau jualan, lah jangan-jangan ntar masih naik lagi nih. Takut-takut aja gitu. Banyak kan pengen itu sih. Pengen masuk atau pengen beli kalau misalnya takut-takut ini. Ntar dibeli turun lagi. Gitu ya. Ya itu ragu mau entry. Terus udah punya barang, jual nggak ya? Jual nggak ya? Ntar nggak dijual, turun dalam. Akhirnya kecepatan jual. Terus jadinya dampaknya ya kita ketinggalan momentum, ketinggalan apa namanya? Apa namanya? Ketinggalan momentum, ketinggalan peluang kalau kita misalnya tadi harusnya enter nih naik tinggi gitu kan. Ya, sayang banget gak di enter. Nah, ketinggalan momentum, ketinggalan peluang. Terus kemudian biasanya ada yang serakah juga. Serakah itu maksudnya ya udah punya barang, udah cuan. Biasanya udah lumayan tuh cuannya. Bisa nih, masih bisa nih. Bahkan cuannya belum gede pun juga sering kayak gitu. Mau lebih itu cuannya. Dan ini yang rawan itu ketika si trader itu apa namanya strateginya tuh milih si apa namanya fast trade atau copet-copet atau scalper gitu ya. Si scalping trader atau scalper itu harusnya karena gini, maksud saya mau bilang semakin pendek time frame tradingnya, artinya scalping kayak gitu ya, itu itu semakin semakin apa namanya susah, semakin sulit memang. Karena semakin pendek kita harus semakin tega gitu ya. Kalau salah ya udah buang gitu kan. Terus kita harus semakin sat-set ada peluang dikit, bukan ada peluang dikit, tapi ketika kita lihat peluang kita ambil, tapi kalau salah ya udah langsung buang. Nah, begitu juga ketika harga udah naik nih, harga naik dapat tanda ini.
harga udah nih naiknya, langsung jual. Nggak ada tuh cerita bisa nih kali naik-naik lagi gitu ya, nambah lagi lah, 1-2% lagi lah, itu nggak ada tuh. Kalau kalau scalper nggak boleh kayak gitu tuh. Harus, ya bukan cuma scalper tapi maksudnya semua investor yang tujuan belinya untuk trading apalagi jangka pendek diharuskan nggak seperti itu memang. Karena ketika eh, muncul emosi emosi trader kan biasanya kalau dikelompokkan cuma dua ya, kalau nggak greed ya fear, kalau nggak serakah ya takut, ya itu turunannya lah banyak. Nah, kalau sampai muncul emosinya kayak gitu, jadi jadi berantakan tradingnya. Gitu, jadi berantakan. Kemudian bisa overtrade juga. Tadi sayang nih, harusnya bisa dapat, misalnya harusnya bisa dapat 10% ya, karena naiknya karena naiknya ternyata sampai 15% dari harga beli dia gitu kan. Tapi ternyata kejual di cuan yang kejual waktu dia floating profit 4% gitu. Oke, cari lagi lah ya, cari lagi. 1, 2, 3 kali dikasih cuan, terus eh, s- enter sekali lagi kena cut loss, terus masih cut loss sekali, enter sekali lagi kena cut loss 3 kali, apa namanya 2 kali cut loss, terus aja kayak gitu. Lama-lama kalau misalnya nggak bisa ngerem, ini remnya nih yang bahaya kalau misalnya apa kalau frekuensi tradingnya makin banyak, apa namanya, sorry salah, timing tradingnya makin pendek, frekuensi tradingnya makin banyak, remnya juga harus makin pakem. Ini yang susah, yang susah jagainnya. Begitu. Kemudian, oke. Nah, terus ya emosi berikutnya ya marah gitu ya, marah, nyesel, bosen gitu kan, bosen, marah, marah juga bikin kita bisa bikin overtrade, marah, marah karena ini kok ketinggalan mulu sih. Ya udahlah, terus enter gitu ya, enter asal aja gitu, terus nyesel, aduh sayang banget tadi nggak apa namanya, nggak nggak ngikutin sampai tuntas nih gerak harganya waktu harga naik gitu kan, nggak diikutin sampai atas, misal udah kejual waktu cuan cuman beberapa persen gitu ya, nyesel. Terus abis itu padahal ada tuh saham lain yang kasih peluang bagus juga, tapi nggak diambil karena masih tetap aja yakin mau ambil peluang cuan yang tadi hilang misalnya kayak gitu, karena nyesel tadi nggak sempat keambil tuh cuannya. Itu juga ah, masalah juga buat trader. Kemudian bosen, ya bosen emang, gini sih ya. Keputusan trading itu ada tiga, bukan cuma buy dan sell, tapi yang paling sering dilakukan adalah nunggu. Ya, nunggu itu rawan bosen. Jadi saya yakin sih rata-rata yang datang ke sini, yang datang di bimbel cuan hari ini, trading ini bukan, atau nyaham atau investasi sahamnya atau jadi investor sahamnya itu bukan aktivitas utama ya. Saya cukup yakin mayoritas kayak gitu, mayoritas ada aktivitas lain atau ada kerjaan utama lainnya. Jadi harusnya ini enggak, harusnya ini kemungkinan kecil nanti dialami gitu. Kecuali memang sehari-hari ya full time trader, rawan tuh bosen. Saya pernah juga soalnya alami bosen sampai, bayangin, abis sholat subuh saya buka laptop. Waktu itu bukan di saham sih ya, di forex. Habis subuh buka laptop, mau entry apa sih jam segitu ya? Market juga masih sepi. Di market saham belum buka, forex sih buka, tapi masih sepi kan. Enter juga nggak kemana-mana, orang spread masih lebar segala macam kayak gitu ya. Saya maksain enter aja, asal entry jadinya. Ujung-ujungnya cut loss. Nih apa? Mumpung masih rugi dikit lah, buang dulu gitu kan. Ya sadar kalau misalnya itu nggak bener nih antrinya, buang dulu lah, jadinya buang-buang peluru aja, jadi ada cut loss atau rugi yang harusnya nggak perlu gitu. Oke, sebelum saya lanjut, sedang proses daftar aplikasi Profit Anywhere, namun bagian buka rekening pada field tanggal lahir tidak ada pilihan bulan November dan tahun sebelum, masa
tahun sebelum 2000. Oh ya, coba eh, coba klik ini tadi dari klik daftar di aplikasi Profits Anywhere kan ya. Coba ditutup terus dibuka lagi. Atau ya sih harusnya harusnya ada loh. Nanti chat 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 saya aja nggak apa-apa. Oke. Nah, sebenarnya padahal ya, ini kan tadi kita bahas emosi-emosi market nih. Padahal oke, sip. Terima kasih. Dom dulu nih ya. Oke, gini, maksud saya adalah sebenarnya di market faktor atau ya faktor yang bikin harga itu bisa gerak. Nah, itu yang mau saya bilang poinnya. Faktor yang bisa bikin harga gerak itu ya emosi-emosi para pelaku pasar sebenarnya. Dari yang takut, marah, serakah segala macam. Intinya dari emosi fear dan greednya para para pelaku pasar jadinya kebentuk supply dan demand. Akhirnya harga bisa gerak tuh. Kalau nggak ada itu ya nggak gerak aja harganya, nggak kemana-mana juga. Dan kalau misalnya kita baca chart, baca candlestick, baca grafik gitu ya, pakai analisa teknikal, itu ada alasannya juga kenapa harga bisa apa namanya analisa teknikal masih bisa relevan juga sampai sekarang. Karena sebelum yang seperti yang sebelumnya kita bahas, kalau harga itu dibentuk oleh emosi para pelaku pasar, akhirnya membentuk supply dan demand. Nah, emosi-emosi para pelaku pasar itu di-trigger, pasti ada pemicunya juga kan? Pen-triggernya juga, pemicunya juga. Pemicunya itu adalah ya semua informasi yang ada di market. Semua informasi yang ada di market yang bahkan kita sendiri belum tahu pun mereka udah tahu misalnya para pelaku pasar yang tanda kutip eh, apa namanya smart money gitu ya anggap aja smart money gitu dia udah tahu duluan biasanya itu eh, yang itu yang men-trigger itulah itu yang men-trigger dia untuk mengambil keputusan dan makanya dan makanya semua harga yang kebentuk di market itu adalah hasil jadi dari semua informasi yang terserap yang terserap dan sudah dicerna oleh para pelaku pasar. Nah, kalau bahasa Maduranya ya market price discount everything lah, gitu ya. Karena juga market sebenarnya punya cerita yang kita baca di candlestick segala macam itu bukan cuman sekedar candle bull, candle bear, terus bullish engulfing, bearish engulfing itu enggak seperti itu aja sebenarnya. Itu iya itu itu penamaan sinyal supaya kita bisa lebih mudah mengenali. Tapi yang kita lihat misalnya nih ada candle sama-sama candle bull yang hijau atau body candlenya ada yang kecil, ada yang gede, ada yang sedengan gitu ya. Ada candle bullish yang shadownya panjang, ada yang candle bullish shadownya dikit atau bahkan ada juga yang nggak ada shadownya, misalnya kayak gitu. Itu ada apa namanya? Itu juga maksud saya itu juga kita baca, kita artikan, kita apa namanya? Bukan kita artikan, kita terjemahkan gitu ya enggak, tapi ada maksudnya gitu loh. Ada psikologis market yang ada psikologis market yang disampaikan ke kita gitu. Karena sebenarnya ya dari sini pun dari sini pun ini ibaratnya kayak raport lah ya, kayak raport yang diterima anak sekolah lah gitu. Yang datang di sini kan kemungkinan besar udah jadi orang tua ya. Pasti udah pernah nerima rapor anaknya kan. Rapor anaknya baik atau jelek ya kita taunya baik atau jelek itu aja. Dia selama proses belajar mengajarnya itu sambil guyon sama temennya kayak sambil main game kayak sambil ngapain kita nggak tahu tuh nggak tahu persisnya. Tapi di
akhir semester kita dikasih rapot misalnya sama guru, kita lihat tuh, oh kayak gini nih, ya udahlah, oke lanjut gitu ya. Kemudian di market itu pasti pernah ngalamin, oh bagus nih sekarang nih marketnya nih, oke nih ya, oke lah, all in semua duit ke sono. Terus kalau 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 apa namanya, kalau fase yang kayak gitu, kalau kita ngerasa wah ini saham nih bagus banget ya, atau ini ya SG waktunya waktunya masuk nih sekarang nih, all in lah semua semua duit ke saham gitu, berarti itu kita lagi ada di fase yang optimis nih. Kemudian, wah bener kan, naik nih marketnya, sentimen-sentimen positif pada keluar, berita-berita positif pada keluar gitu kan. Pede kita, kita percaya diri gitu. Tuh kan bener analisa gue kemarin, terus marketnya masih naik nih. Bener emang masih naik emang bener. Terus kemudian udah naik lumayan tinggi gitu kan. Udah euforia makin banyak nih yang sadar kalau market itu naik. Kenapa makin banyak yang sadar? Ya makin kelihatan kalau market udah tinggi soalnya. Sama kayak di IHSG sekarang udah all time high gitu ya. Ya orang bilang, oh IHSG naik. Iya, IHSG naik. Tapi yang nangkep peluang pembalikan arah dari IHSG kemarin terkoreksi kemudian balik naik lagi itu sedikit orang. Yang nangkep IHSG udah naik itu pasti banyak. Mhm. Kemudian di fase ini sebenarnya bahaya karena ketika ada harga turun, ah masih masih oke lah, ini biasanya koreksi-koreksi wajar aja. Kemudian ketika agak dalam, aduh ini koreksi wajar apa emang balik arah nih? Ini retracement aja atau emang balik arah nih ya? Udah takut-takut tuh. Terus ketika ada area-area support, terus ketika berita-berita atau sentimen-sentimen negatif tuh mulai keluar gitu kan, harga juga turun, mulai tuh panik, pada panik selling, pada panik jualan, jual 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 gitu kan, panik panik panik, terus harga lanjut turun emang, tuh kan bener udah jelek nih, nggak enak marketnya, udah jelek, ah ya udah exit aja lah, tuh tambah turun kan, ah ya udahlah ini apa namanya, biarin dulu aja lah gitu kan, turun, ah udah nggak usah nyaham lagi. Jadi turun nih, nggak oke nih marketnya. Kemudian nyampe bawah nih, ada sinyal-sinyal pembalikan arah. Tapi karena udah apa ya? Biasanya setelah panik itu kita ada kayak ah ini jelek nih, iya apa iya nih membal sekarang nih. Terus enggak ah. Terus di sini biasanya rasa takutnya lebih lebih banyak tuh. Kayaknya nggak membal sekarang dah. Ya udah deh, nggak usah lah. Ntar dibeli turun lagi. Ah nggak beli ah. Baru ketika wah iya naik nih, naik beneran nih, udahan nih turunnya nih. Turunnya udahan nih ya. Terus baru muncul harapan. Biasanya ya sedikit sentimen positif pada keluar lah. Iya nih kayaknya ada harapan nih. Terus misal apa ya, berita-berita positif tuh ada yang beritain misal laporan keuangan ini bagus kalau 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 ke saham saham tertentu ya, atau ini ada mau ada corporate action, mau ada rencana ekspansi begini begitu gitu. Wah, iya nih sepertinya ada harapan nih gitu kan. Terus kemudian sentimen positif mulai datang lebih banyak, market mulai naik lagi. Wah, iya nih naik, optimis lagi, balik aja kayak gitu lagi, itu kayak lingkaran setan aja nanti. Nah, tugas kita sebisa mungkin kalau euforia, bolehlah kita ikut euforia, tapi jangan sampai ikut cuci piringnya, atau seminim mungkin lah ikut cuci piringnya. Biasanya itu bukan biasanya ya, pasti itu ada tandanya soalnya. Misal ya, misal nih. Beberapa waktu yang lalu waktu IASG sebentar. Trading view saya mana ya. Nah, waktu IASG naik nih sebelum terkoreksi di pertengahan Oktober itu kan koreksinya lumayan tuh ya, candlenya gede-gede turun. Sebelumnya enak-enak aja tuh.
trading enak gitu ya. Tiba-tiba hmm, kok banyak yang kena stop loss gitu kan? Pasti ada tuh. Kemarin-kemarin pasti kok apa saham yang ada di dalam list rekomendasi tuh pada kena stop loss gitu kan? Wah ini kayaknya stop dulu dah. Nah itu bisa dijadikan tanda kalau misalnya kita trading, kita ke saya maksud saya gini loh. Kalau misalnya saya lagi trading, kalau kemarin-kemarin pada ikutan live trade juga itu sering kita bahas kayak NCKL gitu kan. Ya karena memang menurut saya, menurut saya opini pribadi saya masih oke nih. Jadi oke lah kalau misalnya di tradingin, saya trading beli jual gitu kan. Nah kalau misalnya ada yang mikir ini dibeli juga nggak sih kalau apa saham-saham yang ada di dalam rekomendasi itu? Iya, saya beli juga kok, tenang aja. Mana ya? Nah nih, saya kasih contoh screenshotannya aja lah ya. Tenang aja, saya beli juga kok. Pernah ada rekomendasi Ratu kan dibeli di 280 kelihatan nggak sih? Gini dah, kecil juga ya. Pernah ada rekomendasi beli Ratu di kok Ratu ya? Mina, Oka, Mina. Nah, ketahuan dah jajanan saya ya. Mana? Ah, ini. Ini yang di spill waktu live trade itu juga saya beliin juga. Mina kayak gitulah. Itulah saya beliin juga. Terus juga di sini ada Ratu yang di waktu itu ditulis di rekomendasi itu belinya di 5850 ya. Terus ada CDIA juga kan harga berapa gitu lupa ya. Saya beli juga kok. Cut loss ini CDIA cut loss nih. 1760 jual di 1695. Cut loss tuh. Ya kalau cut loss ya cut loss aja. Terus ada Ratu beli di 5850 kan. Waktu itu ada tuh. Terus nyampe target gitu lah. Seperti dan seterusnya lah. Nah, maksud saya bukan mau nunjukin transaksi, enggak. Tapi pertama adalah yang ditulis di rekomendasi itu juga dieksekusi karena berarti kan memang saya memposisikan diri, saya juga minat di situ, beli itu. Cuman kan ada banyak dan ada preferensi pribadi yang oh ya udahlah pilih ini aja gitu kan. Nah, kemudian di fase-fase tertentu misalnya kayak Ratu tuh. Ratu kan ada tuh muncul di situ ya. Oh, Ratu nih. Ratu. Ratu waktu itu belinya di sini 5850 dapat barang. Langsung lunas target tuh. Kan lunas target ya. Ambil setup di sini waktu itu. Nah, targetnya di 6700 dulu yang ada di dalam list rekomendasi sih di 6700 ya target TP2 segini segala macam lah kayak itulah. Nah, naiknya kenceng. Bagus nggak? Ya bagus. Tapi begitu ada sinyal-sinyal bearish reversal, itu yang harus exit. Maksudnya harus aware. Jangan, ya udah modal saya di bawah ini kok mau hold juga aman. Ya aman sih, aman. Dijual sekarang pun kalau misalnya modal di 5850 ya. Dijual sekarang pun ya masih cuan lumayan lebih dari target yang ada di dalam list rekomendasi. Tapi ya mas sekali apa namanya rela gitu ya. Anggap aja dari 10.350 lah turun ke 8.000 baru jualan kan nggak masuk akal gitu nggak nggak apa sih nggak realistis. Trading tuh harus serealistis mungkin. Bukan berarti cuan langsung dijual ya. Tapi kalau memang ada kesempatan atau ada peluang untuk lanjut naik, hold nggak masalah. Kalau memang eh, ada tanda-tanda reversal, ya udah TP. Nah, di sini bahkan target full cycle-nya pun udah disamperin tuh. Maksudnya bearish, bullish reversal itu pembalikan dari bullish reversal itu pembalikan atau sinyal.
sinyal balik arah untuk naik. Kalau bearish reversal itu sinyal balik arah untuk turun gitu. Nah, di sini di kasusnya si Ratu, ketika udah nyampe 10.800-an ya, dia ada sinyal bearish reversal, ada bearish engulfing malah di sini, dan itu sinyal jualan. Itu sinyal jualan. Bahkan kalau misalnya sudah nyampe ke 10 ribuan kemudian langsung pasang trailing stop lah di 9.900 atau di 10.000 gitu ya, karena ini tutupannya di 10.300 kan, itu nggak apa-apa loh, nggak masalah entah itu trailing stop atau eh, apa namanya, trailing stop atau pengamannya itu nggak semua lot yang ada di Porto dipasang juga nggak masalah. Yang penting kita aware kalau ketika ada sinyal pembalikan arah, jangan-jangan euforianya udah kelar nih, itu loh maksudnya, biar nggak biar meminimalisir kita terbawa ke emosi-emosi yang harusnya nggak perlu gitu. Misalnya gini nih, ketika udah nyampe nyampe harga sekarang nih dan masih punya barang di bawah, pasti muncul pertanyaan, masih bisa naik nggak? Pertama itu. Terus apa namanya? eh Pasti ada juga rasa rasa jual nggak ya? Jual nggak ya? Kalau dijual sekarang jangan-jangan naik lagi nih. Tapi kalau nggak dijual ntar turun makin kempes nih cuannya. Oke, asumsikan masih punya barang lah ya. Modal di 5850 sekarang 8.025 tuh banyak cuy. Banyak banget tuh. Itu berapa persen? 8 8 58 50 nih. Dari sini ya ke 36% loh. Nah, eh, anggap aja saya memposisikan diri yang masih punya barang di 5850 dan di 8.000 sekarang belum jualan. Terus pengen hold kali-kali Ratu kembali lagi ke atas gitu kan ke 9.000 berapa kayak gitu. 9.500 lagi atau 9.000 pas lah gitu ya misalnya kayak gitu. Boleh nggak? Boleh nggak apa-apa. Tapi ya, mbok ya pasang trailing stopnya gitu loh maksudnya. Pasang pengamannya. Karena semakin kita biarin aja tanpa pengaman, eh, emosi ini akan mendominasi nih. Takut nih. Kemudian ketika ketika nanti nanti nyampe apa namanya si Ratu ternyata breakdown 7350 misalnya. Wah, itu bisa takut tuh, atau jangan-jangan masih cuan gitu ya, kok saya minimize lagi ya, masih cuan terus sampai balik lagi ke 5850 tuh ya, itu ketakutannya akan makin gede tuh, takut terus kemudian panik ya, bisa jadi panik juga, panik panik selling itu, padahal ini masuk area beli lagi itu di 5850 malah dijual gitu kan. Jadi itu lebih hati-hati di situ, di apa, emosi-emosi itu ya. Nah, cara benerin mindsetnya gimana? Ada tiga tiga mindset trader cuan lah ya, aja kayak gitu. Yang pertama, fokuslah ke proses bikin eh, proses strateginya, proses apanya ya? Saya mau cari kata-katanya dulu tuh. Fokuslah ke strategi, ya strategi, lebih tepatnya ke strategi aja. Fokuslah ke strategi bukan ke profitnya. Emang tujuannya itu kita cari cuan, cari profit. Tapi kalau kita cuman fokus ke profitnya, kita nggak tahu nih cuannya ini bener atau betul, kebenaran, apa namanya, bener atau kebetulan gitu loh. Kalau strategi kita itu, kalau cuan ini didapat dari strategi yang benar, harusnya itu bisa dengan mudah direpetisi, diulang, diulang, diulang gitu. Tapi kalau susah diulang berarti strateginya yang salah. Itu maksudnya. Jadi fokuslah ke strateginya, ke proses proses fitting strategi yang pas buat kita tuh. Cocok banget buat kita baru enter lah. Seenggak-enggaknya survive, nanti cuannya ngikutin. Gitu kok. Kemudian ya kalau misalnya muncul emosi ya berarti itu sinyal ya. Sinyal kalau apa? Sinyal kalau kita itu butuh sesuatu yang menghilangkan emosi itu. Misalnya nih, mau beli takut-takut, terus apa namanya?
Udah ada barang mau di hold takut-takut. Terus udah cuan mau jualan masih serakah gitu ya, masih jangan-jangan masih bisa naik gitu ya. Nah, yang kita butuhkan klise sih, trading plan sebenarnya. Yang dibutuhkan itu karena itu ya tameng aja, itu bisa jadi tameng aja itu trading plan-nya. Terus ya yang kita bisa kontrol itu diri kita sendiri sebenarnya dengan bikin trading plan segala macam, bukan si market. Market mah kita nggak bisa kontrol. Kalau kita dikasih cuan, itu bisa sekali dianggap kebetulan strategi kita sepakat, market sepakat dengan strategi kita. Kalau marketnya nggak sepakat ya udah rugi. Tapi strategi ini yang kita pakai nih lebih banyak market sepakat atau enggak tuh. Kalau market lebih banyak sepakat atau lebih sering sepakat dengan strategi kita ya udah itu masih relevan dengan kondisi market sekarang dan masih bisa dipakai berarti. Kalau udah sering nggak sepakat tuh market dengan strategi yang kita pakai, itu yang harus dievaluasi. Intinya itu. Jadi yang dikontrol bukan marketnya. Karena banyak orang tuh TP kurang satu papan atau bahkan udah dicolek tuh TP di 1050 misalnya. 1050 di over, dicolek, tapi antriannya belum disamperin tuh ya, masih jauh agak bawah lah. Nggak mau dijual dan ketika kempes gitu maksudnya, dan terang-terangan eh, sampai penutupan misal nggak mau sampai penutupan nggak dijemput order jualnya bahkan meninggalkan shadow yang lumayan panjang di atas artinya ada rejection yang cukup kuat masih nggak mau jual nah itu masih berusaha ngontrol market berarti tanpa itu lagi tanpa apa namanya tanpa pengaman tanpa strategi antisipasinya. Nah, solusinya apalagi buat trader yang baperan gitu ya, karena banyak sih. Banyak yang belinya gampang, jualannya susah. Karena memang beli itu gampang, jualan tuh susah. Ya itu umum lah terjadi ya. Solusinya kita bisa pakai automatic order lah. Solusi buat trader baperan. Solusi automatic order ini di Pintraku ada empat sebenarnya. Tapi yang paling sering saya pakai tiga. Conditional order, trailing stop, dan GTC. Hmm. Kalau misal Bapak Ibu mau ngantri beli, pokoknya tiap hari diantriin gitu ya, langsung suruh mesin pasang order beli pagi-paginya ke bursa gitu pakainya GTC order. Untuk pasang take profit pakainya conditional order. Untuk amanin barang trailing stop, apalagi buat yang copet-copet gitu ya atau fast trade, itu trailing stop berguna sekali. Dan saya juga sering pakainya untuk swing, tapi saya suruh mesin, tolong jagain dong kalau harga udah naik sampai ke sekian, misal beli di 1000 nih, harga udah naik sampai ke 1000 berapa ya? 1050 misal, 1100 misalnya. Harga udah naik ke 1100, tolong jagain 2% ke bawah. Kalau kempes sampai 2% ya udah jualan dulu aja. Ya, angka-angka 1100 berapanya itu udah saya lebih pilih analisa teknikalnya dulu ya, analisa dulu. Oh, ini area resisten, berarti kalau udah nyampe area resisten sini, misal kempes 2% dari situ tuh, tolong jualin dong gitu. Nah, itu pakai trailing stop. Trailing stopnya di Pintraku bisa disuruh kayak gitu. Jadi bukan cuma disuruh pasang sekarang langsung aktif jagain 2% ke bawah dari harga sekarang itu enggak. Tapi kita bisa suruh dia standby kalau udah nyampe harga sekian, baru aktif. Itu bisa. Nah, untuk stop loss saya lebih suka pakai conditional order juga meskipun ada menu stop loss ya. Kenapa? Karena order listnya nanti biar ngumpul jadi satu aja di order list tipe conditional order. Jadi nggak lupa gitu kalau ada stop loss yang dipasang. Karena saya juga termasuk suka yang kalau si saham ini masih oke dan saya minat untuk tradingin, saya incernya itu dulu, itu itu saham aja dulu sampai emang benar-benar "Oh, udah nih nggak oke, baru ganti gitu. Karena kalau kalau misalnya lupa nih taruh stop loss gitu ya, pakai menu stop loss. Ini opini saya pribadi ya. Opini stop loss, opini stop loss lagi. Taruh stop loss pakai stop loss, terus pasang apa? Pasang TP-nya pakai conditional order jelas karena menunya ya pakai ini. Terus udahan nih. Berapa lama kemudian?
enter lagi saham yang itu ya. Terus stop lossnya beda nih, stop lossnya harganya agak lebih bawah gitu. Tapi stop loss yang lama ini masih dipasang, masih terpasang gitu ya. Stop loss yang baru misal pasang conditional order, yang lama pakai menu stop loss. Ya kejual nanti kalau turun. Kalau udah turun nyamperin harga stop lossnya, karena masih ada order di menu stop lossnya itu. Kalau preferensi saya, makanya kenapa lebih suka pakai yang conditional order ya, ini ya, typo nih, confusion. Ada pertanyaan, tipe-tipe order jual apakah harus punya barang dulu? Oh, oke. Kalau order jual untuk take profit dan stop loss di conditional order sebelum ada barang yang dibeli itu bisa. Tapi kalau trailing stop harus udah ada barangnya dulu ya. Nah, kalau GTC order ini menunya jadi satu dengan form order biasa. Nah, ntar saya tunjukin kok. Jadi yang harus dilakukan oleh seorang trader adalah membuat trading plan, terus setup money managementnya dan setup automatic ordernya biar nggak baper. Kalau misalnya masih sering baper ya pakai automatic order aja. Kenapa? Poin pertama adalah bikin trading plan karena kalau ternyata hasil tradingnya kena stop loss, kalau sekali sih oke ya. Tapi kalau berkali-kali itu yang tanda tanya ya, yang dievaluasi itu trading plan-nya. Otomatis kalau evaluasi trading plan-nya, evaluasi strateginya dong ya. Itu. Dan kalau drawdown duitnya itu terlalu gede, ya evaluasi juga money manajemennya. Cara bikin trading plan segala macamnya, kok cara? Maksudnya cara screening sahamnya maksud saya. Itu saya pernah bahas di Bimbel Cuan beberapa waktu yang lalu ya, ada di situ. Nah, di sekarang saya mau ke ini nih, misal gini lah, misal kita udah punya beberapa saham yang ada di dalam yang ada dan eh, yang udah dibikin strateginya dan sudah bisa dipasang apa namanya eh automatic ordernya. Misal ini nih, mudah-mudahan kelihatan ya. Kalau Bapak Ibu udah join sama Cuan Community sih, jadi nasabah harusnya harusnya tiap hari dapat kayak gini ya. Nah, di sini ada misal aman ini yang kemarin tanggal 24 Oktober. Strategi yang ditulis di sini itu bukan untuk di hari itu aja. Ini strategi swing yang ditulis di sini. Jadi kalau misalnya hari Jumat kemarin tuh ada yang nggak kejemput tapi masih oke, ya udah dijalinin aja, nggak masalah, masih bisa gitu maksudnya. Misal gini nih, AMMN gitu ya, asumsikan asumsikan untuk hari Jumat kemarin lah ya. Atau buat yang belum punya barang dan pengen ngantri. Mana OLT saya? Ketutup ya? Oh iya loh. Ya udah saya buka dulu. Nah, cara bikinnya hmm, gini. Tak bukain dulu ya. Hmm. Jadi si automatic ordernya itu membantu sih beberapa yang tadi saya tunjukin. Kalau ada sel-sel tuh kebanyakan kejualnya karena kejual oleh si automatic ordernya. Oh, kalau nggak conditional order ya kena trailing stop. Nah, gini kali ya. Activate order login. Caranya, misal yang mana ya? AMMN lah. AMMN misalnya beli di 7.600, terus targetnya di 8.850, stop loss di 7.050. Nah, ada di menu activate order, terus automate order, kemudian kondi, ya kalau bikinnya sekarang sih conditional order ya. Tapi kalau bikinnya itu Jumat pagi misalnya itu bisa dari menu F2 biasa aja. Ait, 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 ait. Nah, jadi AMMN gitu kan. Harganya 7.600, kuantitinya berapa gitu. Nah, habis itu
Kalau mau GTC, ini kan ada kolom order expired ya. Tinggal diklik aja kutil cancel. Klik, nanti dia akan apa namanya? Jalan terus sampai 30 hari ke depan, expirednya 30 hari. Cuman kalau mau enternya di pas market libur kayak sekarang ini pakainya mana nih? Pakainya ini automatic order terus conditional order. Cara isinya ini di yes aja, kemudian klik new order. Nah, kalau mau beli ya transaksi tipe transaksinya ini ya baik kalau mau eh, bikin order sell ya sell gitu ya. Sahamnya ditulis AMMN, kemudian trigger conditionnya karena sekarang libur dan pengennya ngantri di 7600 ya. Less than equal aja. Ininya 7600 terus trigger price maksud saya 7600 karena kemudian execute price-nya di ini custom aja karena mau ngantri kan di 7600. Quantity-nya tinggal diatur berapa. Nah, expired-nya expired date-nya bisa sampai 30 hari. By default dia akan tersetting 30 hari ya dari tanggal sekarang kan. Kalau mau diubah, saya nggak mau 30 hari lah. Mau aktifin automatic ordernya itu cuman seminggu ke depan aja itu boleh. Tinggal diubah aja. Nah, misal ini contoh aja ya. Terus tinggal klik save. Terus oke. Nah, nanti akan muncul ini masih kosong tinggal di refresh aja. Order listnya akan muncul di sini nih. Baik segala macam. Nah, untuk bikin stop lossnya gimana? Tinggal klik new order lagi aja. Terus transaksi tipe transaksinya diganti sell. Sahamnya tetap AMMN misalnya. Nah, trigger conditionnya yang dibeda sama less than equal lah. Ah ya kan ini stop lossnya berapa sih? 7050 oke lah. Trigger price-nya 7050 atau kasih toleransi sedikit di bawah juga boleh. Nah, execute price-nya kalau males mikir belinya jualannya di berapa pilih best bid aja langsung nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nih, misalnya mau custom, saya biasanya suka custom. Jadi antisipasi kalau misalnya ada guyuran gitu kan, saya isi aja beberapa papan ke bawah dari 7050, misalnya 6900 ya 6900 gitulah. Itu kan udah beberapa papan ke bawah ya. Atau 6950 gitu. Jadi maksud saya adalah ketika harga turun, maksud order ini maksudnya adalah ketika harga turun ke 7050, mesin akan buang kiri di harga 6950. Dan nanti laku di berapa kalau misal 750-nya ini masih di bid dan volume masih nampung order kita ya lakunya di 7050. Tapi kalau misalnya 7050 nggak nampung nih, misal saya ada 10 lot gitu ya. 7050-nya ini ternyata tersisa cuma 2 lot. Ya udah, 2 lot apa? 2 lotnya terjual di 7050, sisanya di harga di bawah 7050 di 7025 gitu sampai ke bawah paling bawahnya di 6950. Kalau masih nggak nampung juga 6950 ya udah ngantri berarti di 6950 ngantri jual. Itu maksudnya. Tinggal diklik save. Ini di refresh lagi. Buy stop loss udah ada. Terus target mau langsung pasang boleh pakai ini aja pasangnya. Nah, kalau target nih yang beda nih. Beda di apa namanya? Kalau masang target beda di trigger conditionnya. Trigger conditionnya pilih yang greater than equal. Terus trigger price-nya itu kan targetnya di 8850 ya. Ini kan. Ya kalau misalnya pengen kejualnya di 8850 pilih last price boleh, tapi otomatis antri kalau ternyata 8850-nya itu masih di over. Kalau preferensi saya lebih suka trigger price 8850 tapi execute price-nya best bid aja ya udah lah kalau nyampe 8850 buang kiri aja di bid gitu.
quantity 10 misal gitu ya. Tinggal diklik save. Udah jadi. Berarti satu saham ada 3 automatic order yang kepasang. Nah, kemudian kalau misalnya kita udah punya barang nih, harga udah ya misal NCKL berapa sih sekarang? NCKL. NCKL 1245 oke. Misal saya ada barang nih, beli di 1090 di berapa ya kemarin? 1090 ya bentar ya. 1090 atau enggak 1090 lah. Di 1220. 1220 kemarin sempat kita bahas ya Om. 1220 ya. 1220 terus eh harga naik nih, harga naik. Nah, misal posisi di hari Kamis ya, di hari Kamis atau ya hari Kamis lah, hari Kamis kejemput terus eh, setelah dapat barang kita mau suruh mesin buat standby kalau nyampe 1300 tolong standby ketika turun 2% maksimal exit gitu ya. Berapa persen sih dari 20 ke 1300 itu 6%. Oke, jadi cuannya sisa 4%. Nah, caranya adalah pakai menu automatic order, conditional order, sorry, trailing stop. Pakai menu trailing stop, klik yes. Bikin aja new order gitu kan. Misal NCKL nih share-nya. Terus trigger price-nya kita isi. Saya kan tadi pengen nyuruh mesin aktif ketika harganya nyampe 1300 ya udah naik ke 1300. Ya udah ini isi 1300 aja. Nah, stop price ya ini persentase. Tinggal kita isi berapa persen kempes ke bawah dari 1300. Misal saya mau kan tadi ketika udah nyampe 1300 terus kempes 2% ke bawah, jualin dong gitu kan. Nah, tinggal isi 2%. Quantity, eh sorry, sell price-nya mah last price atau best bid aja, best bid lah. Biar peluang kejualnya jadi lebih gede gitu ya. Maksudnya kalau kempes kempes 2% dari 1300 dan harganya itu masih di bid ya kejualnya di situ juga selama volume masih nampung. Tinggal diisi volumenya misal berapa segini lah ya, contoh doang. Terus klik save, refresh. Muncul dia di sini. Dia akan aktif ketika harga naik sampai 1300 dan kempes dan ternyata kan kemis kemarin kan naik tuh sampai 1300 ya. Sampai 1300. Turun sampai penutupan ini nggak nyampe 2% turunnya. Nggak kejual tuh, nggak akan kejual dia. Dan ternyata di hari Jumat dia naiknya sempat ke 1300 terus kan turun ya sampai ke turunnya sih sampai ke 1235. Cuman ketika dia turun sampai ke sinilah 1270 lah ya paling nggak anggap aja 1270 itu dia jualan otomatis otomatis jualan. Jadi kita nggak usah standby mantengin gitu dan ini akan sangat bermanfaat bagi para copeter. Bagi para copeter misalnya Mina, kita kan sering bahas tuh Mina waktu live trade ya. Kemarin sih agak kelewat, cuman beberapa hari sebelumnya kan pernah dibahas. Nah, inilah di misal di 170 gitu ya, kebeli. Waktu itu kan sempat dibahas. Oh, sini waktu 190 dulu dah. Kan pernah ada yang nanya, Mina enaknya beli di berapa waktu harga masih di 200-an gitu kan. Coba hampir 190 dulu. Disamperin tuh. Terus kan naik nih. Cuman kan belum ada sinyal-sinyal pembalikan sinyal bullish reversal yang enak gitu ya. Jadi kan tujuan belinya untuk fast trade aja itu. Jadi dibeli langsung pasang trailing stop dari harga 190 misalnya jagain sampai 200 deh. Ketika harganya sampai 200 terus ternyata kok kempes 2% misalnya, tolong jualin gitu kan. 2%-nya dari 200 itu di 196 jadi masih ada cuan 6 perak dari harga 90 kan berarti.
Jadi gitu. Dan ketika harganya lanjut nembus high baru lagi, dia akan naik dari yang tadinya berarti kan kita setnya di waktu harga 200 jualannya kalau turun di 96 196 ternyata naik tuh ke 202 gitu ya. Dia akan adjust juga harga jualnya, trigger price-nya adjust juga naik juga. Trailing stop kayak gitu. Gitu ya. eh ada pertanyaan lain ya? Karena materinya udah jam 10.10 juga. Jadi apa namanya? Jadi kita di market itu yang harus kita lawan sebenarnya ya ego kita masing-masing sih ya, emosi masing-masing, bukan si market karena ya market nggak bisa kita kontrol, kita nggak bisa kontrol market, kita bisanya ngikut doang, nebeng doang ke market gitu, dan yang bisa dikendalikan ya emosi. Kalau baperan pakai bantuan ordernya pakai apa automatic order tadi itu, mana tadi ada tiga inilah ya. Penentuan trailing set berapa persen yang bagus itu preferensi sih. Kalau saya sukanya 2% gitu boleh. Tergantung fraksi harga juga kali ya. Saya pikir sih ya, saya pikir kalau misalnya 2% dan waktu waktu apa namanya fast trade di saham yang fraksi harganya Rp1 misalnya di bawah harga di bawah 200 2% itu kurang lebih 2 sampai 3 papan lah ya. Kalau mepet-mepet 200 jadi 3 papan kurang lebih. Trailing stop bisa disetting ketika kita udah beli, udah ada barang, baru bisa. Kalau conditional order nih ya, ini typo, sorry. Conditional order ini bisa di set sebelum kita punya barang. Kayak tadi tuh, saya belum punya aman tadi yang set eh, apa namanya, ngeset aman. Ini tadi trailing stop NCKL bisa ya karena masih ada NCKL di saya. Tahu kan ya? Mana ya tadi? Automatic order. Nah, ini itu. Oh yes, ini dia. Ini kalau belum punya order, atau belum punya barang, pakainya yang conditional order. Money dan risk management sehingga bisa tahu harus pasang berapa lot. Ah iya, betul Om. Thank you udah diingetin. Sebenarnya ada. Sebentar. Mana ya? Sebenarnya simple sih. Iya ada Excelnya. Ada Excelnya. Ini apa namanya? Saya juga hari ini rencananya memang nunjukin itu juga. Kan tadi di yang ini nih. Nah ini ada setup money management juga ya. Tadi ke skip si Excelnya. Ih, naruhnya suka lupa. Om. Soalnya biasanya kalau di PC kantor kan ada di itu ya, di folder yang sering kebuka itu loh. Ini saya naruh di mana lagi ya? Ini dia. Temu udah. Nah, ini nih kelihatan kan ya? Ini ada nih Excelnya. Gampang sih. Cara isinya ini sih bisa nanti bisa di-share juga. Tenang aja. Iya lagi belum diganti AT yang ini. Tapi poinnya sih sama ya. Nggak apa-apa lah ya. Poinnya sama kayak misalnya tadi AMMN lah. Nah, misalnya AMMN. Saya hapus dulu aja ya. Segini sampai segini saya hapus. Nah, misal tadi AMMN-nya itu ini apa? Nah, AMMN, alah, kok nggak bisa pakai kontrol A.
MMN. Beli di 7600. Oke. Targetnya 8850. Cut loss-nya 7050. Nah, dengan asumsi ini ya, setting awalnya di atas sini sih. Maksimal cut loss-nya itu mau berapa duit, hitungannya jadi langsung berapa duit, mau maksimal hilang duitnya kalau apes kena cut loss. Terus fee buy sell-nya juga standar lah ya, tetap segini lah. Alokasi maksimal duit yang mau dibelanjain dalam sekali enter itu berapa, ini di set nih. Kalau kita ganti angkanya, nanti hasil akhir di kolom lot, belinya berapa lot ini beda. Ini kan sekarang 6 lot ya. Karena alokasi maksimal belanjanya di sini tulis 5 juta. Dan minimal belinya berapa itu juga ditulis. Tujuannya supaya porto kita nanti nggak kayak etalase supermarket. Karena stop lossnya tujuannya untuk batasin kalau stop lossnya itu semakin lebar nggak diambil gitu. Karena selama masih bisa ngecilin lot kan masih bisa tuh diambil sebenarnya. Cuman kalau size-nya kekecilan kan sayang gitu ya resikonya apa, stop lossnya kelebaran itu. Misal kalau ini nih alokasi maksimal kita ubah jadi misal 1 juta itulah ya, itu bisa. Nah, angkanya nanti akan berubah tuh. Nih, order lotnya jadi satu doang. Itu misal 2 juta. Nah, bisa tuh akan berubah juga di sini. Dua jadinya. Dan seterusnya gitu ya. Nah, itulah kira-kira. Kemudian nanti akan muncul nih di sini untuk buy-nya, side buy triggernya. Triggernya sih sama dengan boleh, tapi saya lebih prefer yang ada tanda eh, apa kurang dari ya. Kalau ngantri berarti kurang dari sama dengan. Kadang ada strategi yang buy if break, jadi apa lebih dari sama dengan itu. Yang paling penting itu setup untuk cut loss dan take profitnya sih. Kalau setup untuk beli, oke lah sama dengan nggak masalah. Yang paling penting setup untuk take profit dan cut lossnya. Karena yang paling penting kalau ternyata harga balik arah nggak sesuai prediksi, harus cut loss, kemudian triggernya salah, trigger dan trigger price-nya salah, itu ada risiko nggak kejual. Dan satu lagi ya, kalau kita pasang order pakai conditional order gitu kan, pasang stop loss dan take profit lah, terutama take profit ya, terutama yang pengen pengen apa apa namanya pengen pasang take profitnya, sorry saya ulang, yang pengen pasang take profit, kalau kita sudah pasang stop loss pakai conditional order ataupun menu stop loss yang ini nih, automatic order yang stop loss, itu jangan pasang take profit pakai menu order buy sell biasa langsung jember itu jangan, karena misal kita udah dapat lah misalnya si amannya 10 lot gitu ya, terus mau pasang pasang take profit AMMN di harga 8850 tuh pakai menu F2 biasa gitu. Itu jangan, karena ketika 10 lot udah terpasang dan diantriin, terus harga turun nyamperin stop loss gitu ya, nggak nyampe jemuran jual kita di atas, turun nyampe stop loss itu nggak akan kejual karena dianggapnya nggak ada barang, karena barangnya udah dikasih, udah dititipin ke bursa buat diantriin jual gitu. Jadi harus dua-duanya pakai conditional order kalau mau pasang take profit dan sudah pasang stop loss, atau kalau mau pasang take profit dan stop lossnya juga gitu sih ya. Nah ini ntar kan saya upload ke mana, ke apa namanya, YouTube ya, link untuk download file Excel yang ini saya cantumin juga aja. Nah kemudian biasanya profit berapa persen sehari, seminggu, or sebulan, nggak tahu. Sebagai motivasi, nggak tahu, dan saya nggak nggak bisa bilang itu. Ada saham yang tahunan saya sampai ulang tahun saya pegang, sampai ulang tahun saya pegang dan berujung berujung
ya masih lumayan sih TP-nya, tapi terhitung terhitung apa namanya terhitung gagal, tapi ya masih berhasil exit dalam kondisi profit. Ada kalau sehari berapa, sebulan berapa nggak tahu karena tipe saya adalah yang nge-swing gitu aja, nggak mesti apa namanya, nggak mesti apa ya, nggak mesti sehari nggak mesti dapat cuan juga, nggak mesti trading juga saya sehari. Kalau saya pribadi ya, saya mau tunjukin ini loh. Ah, sih ya, bentar. Yang mau saya tunjukin itu adalah kita konsisten ke trading plan aja. Kalau kita udah konsisten, maksudnya gini loh, kita, saya ulang ya, kita fokusnya ke proses nih, proses bikin strateginya yang fit buat kita. Habis itu bikin trading plan, habis itu trade sesuai yang di di plan. Rekomendasi training technical analyst, maksudnya kalau ada workshop kayak gitu kah? Biasanya kita ada, cuman dalam waktu dekat, terutama di bulan ini belum. Lagi dibahas wacana sih ya, wacana kalau nggak akhir bulan depan ya awal Desember. Wacana gitu. Terus nyampe mana tadi ya? Oh iya, apa namanya? Gini maksud saya. Kenapa kita mesti fokus ke proses? Ini saya ada catatan ya, catatan beberapa saham yang pernah ditulis di list rekomendasi. Yang nggak ke eksekusi ada, yang kena stop loss ada, yang minus ada maksudnya, yang plus ada, yang kena profit ada, yang kena TP maksudnya. Yang sampai lumayan cuannya ada si Doo itu kan, Doo pernah ada strategi yang belinya di 91. Kemudian ini gitulah. Kenapa makanya tadi yang paling penting itu kalau kita mau bangun atau ya pengen kecemplung dengan sadar dan serius, prosesnya mestinya cari strategi yang fit dengan kita dulu tuh. Setelah itu baru dah enak berselancarnya, baru bisa nanti cuannya bisa datang sendiri. Nah, kalau kalau saya pribadi nggak gede ya, karena duitnya juga nggak gede. Nah, ini tahu sendiri lah ya kalau kalau volume dan angka-angka volume atau nominalnya ditutupin tuh berarti kan kecil ya. Ini top up tanggal 7 nih, 7 Juli gitu kan. Ya trading adalah Mina, Okas, Okas lagi waktu itu masih, sekarang moh beli Okas. Terus, oke, terima kasih Om sudah datang. Sampai jumpa di bimbel cuan berikutnya ya. Dan berikutnya ini ada begini, terus tarik dana 12 Agustus. Jadi nggak hitungan hari sih dari tadi tanggal berapa baru top up tuh ya. Baru trading juga kemudian tanggal berapa terus tarik dananya segini hitungannya nggak hari juga. Dan kalau misalnya trading itu sebagai sampingan, saya yakin sih sebagian besar di sini nyahamnya sebagai sampingan ya. Itu effortnya ya effort sampingan aja gitu loh. Jangan yang terlalu menggebu, terlalu apa namanya fokus fokus mempelajari, oke boleh disarankan. Tapi kalau terlalu eh, nafsu, pokoknya pengen pengen tiap hari harus dapat cuan gitu ya. Padahal kita sendiri belum fit, belum belum tentu belum tahu strategi yang kita pakai ini fit apa enggak dengan kita sekarang pribadi gitu ya. Pribadi masing-masing akan beda. Misal kayak strategi yang saya apa namanya? Ya strategi yang dikirim di list rekomendasi di Cuan Community itu di room Telegram itu kan swing tuh, yaitu preferensi saya.
belum tentu di preferensi orang lain sama sepakat gitu. Tapi kalau sepakat ya monggo, kalau mau diikutin monggo, itu setidaknya buat ide, buat salah satu bahan pertimbangan. Kalau misalnya ada udah melakukan riset sendiri gitu ya. Oh iya nih bagus. Oh iya nih si si ini ngeluarin juga. Oke kali ya gitu. Dan kalau mau ngikutin, ikutin juga stop lossnya. Karena banyak yang buy-nya juga, buy-nya ngikutin stop lossnya enggak. Giliran turun kena stop loss dan lanjut turun dalam banget, tetap punya ternyata nyangkut di atas. Gitu. Di aplikasi apa yang ada alarm? Ah, thank you udah ditanyain. Di aplikasi desktopnya Profits itu ada alarm. Di Tools, alarm. Nih caranya. Kemudian tinggal ditulis aja saham apa misalnya eh Pak NCKL gitu ya. Harga berapa? 12.20 terus di-add aja langsung. Nanti dia akan pop up, ada soundnya juga, terus ada pop upnya juga, kasih tahu tapi harus aktif ya, harus harus OLT-nya harus nyala gitu. Gitu. Gitu Om, kurang lebih 10.26 ternyata. Oke, materinya sih udah ya, udah selesai. Dan terima kasih buat yang udah mampir. Terima kasih udah meluangkan waktu. Semoga kita ke depannya lebih nyaman tradingnya ya, lebih bisa berpikir realistis. Hati-hati dalam waktu dekat ke depan, kemungkinan akan ada beberapa saham, terutama saham yang belakangan ini ramai sekali diperbincangkan dan akan muncul diberitakan yang terkesan beritanya itu positif memang, ya memang bagus, positif. Tapi jangan lupa kita penting lihat respon marketnya nanti ya. Itu contoh, Wifi dari seminggu kemarin tuh tiap hari ada berita Wifi. Itu mestinya ada pertanyaan, ada apa nih? Gitu ya. Kayak gitulah misalnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Evan. Dadah. Happy weekend.